Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmario dari 1TPJ1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan esai di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Kecanggungan Generasi Milenial dalam Menyampaikan Perasaan dengan Berbahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Nama bahasa Indonesia pertama kali digunakan pada tahun 1926, dilangsungkan di Jakarta oleh Muhammad Tabrani yang mengusulkan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Diajukan sebagai penolakan kepada Belanda dan untuk menunjukkan identitas bangsa. Pada tahun 1947, setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai suatu badan yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selanjutnya, ada eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada era digitalisasi. Penggunaan bahasa asing di Indonesia dianggap memiliki kemampuan yang lebih berkelas jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu penghambat proses komunikasi yang dilakukan secara global. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Setiap orang berlomba-lomba mempelajari bahasa asing sebaik mungkin dengan tujuan yang bermacam-macam. Sebaliknya, bahasa Indonesia justru dianggap kurang penting untuk dipelajari karena mengira bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah digunakan sejak lahir, sehingga penggunaan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari jauh lebih tinggi dibanding bahasa Indonesia. Dengan demikian, rata-rata milenial lebih suka menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Mengutip dari web halosehat.com, bahaya dari orang yang memendam perasaannya tidak sadar akan mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Resiko kematian pun bisa meningkat hingga berkali-kali lipat hanya karena malu atau enggan menunjukkan atau mengekspresikan perasaannya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih mencintai bahasanya dengan cara lebih mengekspresikan emosionalnya dengan bahasa sendiri. Menurut pendapat saya pribadi, mengekspresikan perasaan menggunakan bahasa Indonesia bukanlah hal yang canggung. Hal ini hanya masalah kebiasaan dari kecil atau pendidikan dari orang tuanya. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif adanya ragam bahasa pada era digitalisasi bagi bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah adanya ragam bahasa dalam era digitalisasi ini adalah kabar baik bagi para pencinta bahasa. Karena dengan adanya era digitalisasi ini menghubungkan orang yang dari satu negara ke yang lainnya. Kita jadi mengetahui bahasa apa yang mereka pakai untuk mengungkapkan perasaan, untuk membeli sesuatu, ataupun untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Bahasa Indonesia pun juga banyak mengalami perkembangan dari bahasa asing. Contohnya adalah bahasa serapan-serapan dari bahasa asing yang sering digunakan menjadi bahasa Indonesia yang formal. Selanjutnya ada dampak negatif. Percampuran ini bukan hanya membawa kabar baik, tetapi juga membawa kabar buruk. Karena adanya bahasa Indonesia yang masuk dari luar Indonesia, masyarakat terutama milenial jadi lebih malas menggunakan kata dari bahasa Indonesia dan lebih memilih menggunakan bahasa asing. Percampuran ini juga mengakibatkan susahnya dalam berkomunikasi antara generasi karena generasi yang lebih tua belum tentu memahami apa yang milenial sampaikan. Milenial akan cenderung mempelajari bahasa asing dibanding bahasa sendiri, yang mengakibatkan kebiasaan mengungkapkan perasaan lebih menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa sendiri dan menjadi canggung ketika menggunakan bahasa sendiri. Poin selanjutnya adalah mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia karena adanya disrupsi digital. Dengan membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan dari hal terkecil, pun bisa mengatasi sulitnya mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan perasaan dengan bahasa Indonesia. Menurut pendapat saya pribadi juga, ini adalah hal yang fatal karena mengakibatkan kecanggungan menggunakan bahasa sendiri.
dan harus cepat diperbaiki dari masing-masing individu dengan cara meningkatkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Banyak cara membangkitkan kecintaan kita terhadap bahasa sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan membiasakan diri mengungkapkan perasaan kita dengan bahasa Indonesia dibanding menggunakan bahasa asing. Selanjutnya, kebermanfaatan era digital pada perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, manfaat dari adanya era digitalisasi ini adalah dapat mengetahui bahkan mempelajari keberagaman bahasa di dunia, sehingga ketika ingin tinggal di negara lain, berkomunikasi dan beradaptasi lebih mudah. Selanjutnya, mudah menjangkau orang yang tinggal di pelosok untuk mengetahui update WebI dan EYD dengan menggunakan internet. Selanjutnya adalah mengurangi penggunaan produksi kertas untuk kamus KBBI dan semacamnya. Kesimpulannya, pada era digitalisasi ini, sebagai warga Indonesia, kita harus lebih mencintai bahasanya sendiri dengan menetapkan pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia sedini mungkin, sehingga tidak ada lagi kecanggungan dalam mengungkapkan perasaan dan hal kecil lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.